Belakangan ini, saya sering mendengar berita tentang masyarakat di Sulawesi Selatan, utamanya di sekitaran Makassar, Goa, Maros, dan sebagainya, yang melakukan ritual ibadah haji di Gunung Bawakaraeng. Loh, kok bisa? Bukannya haji itu harusnya di Mekah? Kenapa malah nyasar ke Gunung Bawakaraeng? Well, hal-hal semacam ini sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang punya latar belakang mistisme yang kuat. Keyakinan dan kepercayaan pada hal-hal yang di luar nalar sudah menjadi hal yang sering kita jumpai di Indonesia ini. Mengapa tradisi ini bisa ada? Siapa yang menyuruh warga melakukannya? Mengapa tempatnya di Gunung Bawakaraeng? Dan kenapa di zaman sekarang ini masih saja ada warga yang percaya dengan hal-hal semacam ini? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Gunung Bawakaraeng adalah gunung yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Memiliki ketinggian mencapai 2.950 mdpl. Gunung ini sangat eksotis dan sering menjadi tempat pendakian para pendaki gunung. Namun, selain itu, gunung ini juga menyimpan banyak sejarah, entah itu kisah-kisah mistis hingga kisah-kisah yang dikaitkan dengan sistem kepercayaan atau agama. Dilansir dari IDN Times Sulsel menerangkan bahwa ada dua alasan mengapa masyarakat menganggap Gunung Bawakaraeng sebagai tempat yang sakral dan bahkan sampai menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, karena Gunung Bawakaraeng adalah sumber kehidupan masyarakat, utamanya di wilayah Maros, Goa, Takalar, Jeneponto, hingga Bulukumba dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan Gunung Bawakaraeng adalah sumber air bagi masyarakat di daerah tersebut. Air yang dipancarkan dari Gunung Bawakaraeng inilah yang berjasa memenuhi kebutuhan air masyarakat, entah untuk diminum atau untuk kebutuhan pertanian, dari zaman ke zaman. Dan itu tadi alasan pertama. Alasan kedua adalah karena adanya keyakinan yang disebarkan dari mulut ke mulut oleh masyarakat bahwa kalau Gunung Bawakaraeng ini adalah tempat bersemayamnya Turie Arakna atau Tokamaya Kanana, yang dalam mitologi Sulawesi dianggap sebagai sosok yang maha berkehendak. Mungkin semacam dewa begitu. Kepercayaan semacam ini tentu merupakan bagian dari animisme dan dinamisme yang memang dulu banyak tersebar di Sulawesi Selatan, utamanya sebelum agama Islam masuk ke daerah itu. Lantas, kenapa bisa sampai ke tradisi berhaji? Bukannya tradisi haji adalah bagian dari tradisi Islam? Kenapa tradisi Islam malah digabungkan dengan tradisi sebelum Islam? Jadi, ada beberapa riwayat yang tumbuh di masyarakat tentang asal-usul tradisi ini. Salah satunya adalah adanya kepercayaan bahwa puncak Gunung Bawakaraeng tersebut merupakan tempat Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang pemuka agama asal Goa Tallo yang kabarnya pernah bertemu dan berguru dengan para wali, yang kemungkinan yang dimaksud ini adalah Wali Songo. Jadi mereka percaya bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari ini dulunya berguru dengan para wali songo di puncak Gunung Bawakaraeng. Dalam pertemuan itu, Syekh Yusuf kabarnya dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ada kemungkinan riwayat ini malah disalahartikan oleh masyarakat. Dari yang dianjurkan berhaji malah menjadi anjuran untuk berhaji di Gunung Bawakaraeng. Dan hal ini senada dengan yang dikutip pada majalah Panji Masyarakat edisi April tahun 1998 yang lalu. Dalam konteks ini, Gunung Bawakaraeng malah bertindak sebagai representasi dari Mekah itu sendiri. Lebih jauh, Syarifuddin Idris dalam artikel ilmiah Konstruksi Ritual Ibadah Haji pada Masyarakat Sekitar Gunung Bawakaraeng Kabupaten Goa pada tahun 2017 mengemukakan bahwa akibat dari kepercayaan ini, akhirnya masyarakat lokal mulai beranggapan bahwa Gunung Bawakaraeng lebih utama dari Mekah itu sendiri.
Dan selain riwayat tersebut, banyak pula cerita yang mengatakan bahwa kebiasaan ini mulai dilakukan setelah adanya seseorang yang entah siapa mengaku telah bermimpi dan mendapatkan semacam wahyu lewat mimpinya untuk berhaji di Gunung Bawah Karaeng. Meski begitu, proses ritual pelaksanaannya sangat berbeda dari ibadah haji. Tidak ada tawaf, sa'i, maupun wukuf. Masyarakat yang menjalankan ritual ini hanya memohon keselamatan, rezeki, atau permintaan lain kepada Yang Maha Kuasa. Seringkali dalam ritual ini, mereka juga membawa sesembahan seperti songkolo, buras, daging ayam yang sudah diolah, telur, buah-buahan, hingga daging kambing dan sejenisnya. Di masa lalu, mereka yang mendaki ke puncak Gunung Bawah Karaeng ini biasanya melaksanakan pendakiannya menjelang hari Idul Adha, sekitar 10 Zulhijjah begitu. Dan mereka juga membawa sapi atau kambing hidup. Hewan-hewan ini dibawa untuk disembelih atau dikorbankan setelah mereka salat Idul Adha di Gunung Bawah Karaeng. Jadi seperti itu alasannya. Dan akibat dari tradisi ini, maka lahirlah istilah Haji Bawah Karaeng, yang mana istilah ini adalah bentuk sindiran dari masyarakat Islam lain kepada mereka, kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji di Gunung Bawah Karaeng ini. Seiring berjalannya waktu, jumlah pelaksanaan haji Bawah Karaeng memang mengalami penurunan. Tentu saja karena masyarakat sudah semakin terdidik dan mulai paham ajaran agama. Selain itu, ada upaya untuk menutup akses ke puncak Gunung Bawah Karaeng menjelang hari puncak Zulhijjah. Hal ini sudah dilakukan sejak dekade 1990-an. Tapi, meskipun upaya-upaya semacam ini telah dilakukan, namun sayangnya kebiasaan ini masih dijalankan oleh beberapa orang dengan alasan pelestarian budaya. Kerajaan Luwu sendiri memang merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia dan juga merupakan yang tertua di Sulawesi. Tentunya, dalam sejarah panjang kedatuan Luwu ini, tersimpan banyak sekali cerita yang sangat menarik untuk kita telusuri. Di antara sekian banyak cerita-cerita tersebut, sebagian pula ada yang bersifat mistis. Salah satunya adalah makhluk misterius bernama Dodo ini. Jadi, apa sebenarnya Dodo ini? Kabarnya, Dodo adalah makhluk gaib yang selalu hadir di pemakaman Datuk Luwu, dengan tujuan untuk mengusir arwah, roh-roh jahat yang ada di sana, serta menjadi simbol penolak bala. Menurut Musli Anwar, seorang pemerhati budaya Luwu, beliau mengatakan bahwa Dodo ini hanya muncul setiap kali ada Datuk Luwu yang mangkat. Dodo sendiri akan selalu dihadirkan pada saat itu. Namun menghadirkannya ternyata lumayan sulit, karena tidak serta-merta ketika makhluk ini hendak dihadirkan, maka dia akan langsung hadir. Adapun yang menjadikannya rumit adalah karena keluarga yang memegang atau menjaga setiap anggota tubuh Dodo ini berbeda-beda. Jadi, misalnya, keluarga A diberikan tugas untuk menjaga bagian topengnya. Kemudian, keluarga B diberikan tugas untuk menjaga bagian tubuhnya. Dan kemudian keluarga bagian C menjaga matanya. Dan begitu seterusnya. Jadi, setiap bagian tubuhnya ini dipisah-pisahkan, kemudian dijaga oleh masing-masing keluarga yang diberikan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini berlangsung secara turun-temurun. Proses menghadirkan Dodo sendiri dilakukan dengan cara seseorang yang telah ditunjuk akan mengenakan kostum yang menyerupai Dodo ini. Orang yang memerankan Dodo ini telah dipilih sebelumnya, serta harus berasal dari keluarga yang telah dipercaya secara turun-temurun untuk memerankan Dodo ini. Biasanya, setiap kali Datuk Luwu wafat, maka keluarga yang diberikan tugas untuk menjaga salah satu bagian tubuh Dodo ini akan langsung menuju ke istana dan memperlihatkan bagian tubuh Dodo yang dia jaga selama ini. Dari sinilah kemudian istana akan menelusuri siapa saja dan di keluarga mana saja yang bertugas menjaga bagian tubuh Dodo ini, hingga nanti sampai mereka berhasil menemukan semua bagian tubuh Dodo ini. Selain itu, ada pula keluarga yang ditugaskan sebagai pemeran dan juga pasangan dari Dodo ini. Merekalah yang nantinya akan memerankan Dodo. Ketika pemakaman Datuk Luwu akan digelar, di sepanjang jalan, Dodo ini akan bergerak ke sana kemari dengan diiringi oleh tabuhan gendang
yang dimainkan oleh pasangannya. Barang siapa yang nantinya tertangkap oleh Dodo ini, maka dia akan dikenakan denda. Kabarnya, orang yang telah memerankan Dodo ini diyakini bahwa sesudah dia memerankan Dodo, maka dia tidak boleh lagi memakan hewan laut. Karena menurut kepercayaan masyarakat di Tanah Luwu, makhluk bernama Dodo ini juga berasal dari laut. Meski demikian, ada pula yang beranggapan bahwa Dodo ini sebenarnya berasal dari bangsa Oro atau Keling, yakni manusia yang berbulu hitam dan mirip dengan kera. Apabila kita perhatikan baik-baik bentukan Dodo, dia digambarkan sebagai makhluk berbulu hitam yang tumbuh di sekujur badannya, serta memiliki wajah yang lumayan besar dengan perawakan yang agak aneh. Saya sendiri tidak begitu tahu apakah ritual memerankan Dodo ini masih dilaksanakan sampai sekarang atau tidak lagi. Saya sendiri juga masih kurang tahu dari mana cerita dan asal-muasal hingga adanya makhluk bernama Dodo ini. Apapun itu, masyarakat Indonesia, utamanya yang bagian Tanah Luwu, memang memiliki sejarah yang panjang soal budaya dan juga hal-hal yang bersifat mistis. Sebagai manusia modern yang hidup di zaman ini, sebagian dari kita mungkin sulit untuk mempercayainya. Namun bagi masyarakat yang hidup di zaman dulu, hal tersebut mungkin memanglah ada dan benar-benar terjadi, sehingga mereka pun mempercayainya. Makcerak Tasi adalah sebuah ritual membawa sesajen ke tengah laut. Bersama dengan sesajen itu, biasanya ikut pula kepala hewan ternak seperti sapi, kerbau, atau kambing. Sesajen itu kemudian akan dipersembahkan ke laut. Sebelum ritual ke laut ini, sebenarnya ada ritual panjang yang dilaksanakan terlebih dahulu. Namun di video kali ini, saya tak akan membahas ritual-ritual tersebut secara lengkap. Apabila kita lihat sampai di sini, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa tradisi Makcerak Tasi ini identik dengan kegiatan yang bisa merusak kepercayaan atau akidah. Pasalnya, memberikan sesajen ke laut dan mengharapkan rezeki dari sesajen itu sangat identik dengan animisme dan dinamisme. Kepercayaan kuno yang tentunya sudah tak layak lagi untuk dipercayai di masa sekarang ini. Meski begitu, ritual Makcerak Tasi sendiri sejatinya telah mengalami perubahan, di mana acara ini telah disesuaikan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas di Luwu. Acara Makcerak Tasi awalnya adalah ritual mengalirkan darah hewan ke laut. Lalu kemudian kepala hewan tersebut dihanyutkan ke laut bersama dengan beberapa sesajen yang menyertainya. Ritual ini dilakukan demi mengucapkan rasa syukur atas limpahan rezeki yang diterima oleh masyarakat, utamanya yang berprofesi sebagai nelayan. Seiring dengan berjalannya waktu, upacara Makcerak Tasi kini diubah. Bukan lagi kepala hewan yang dihanyutkan, tetapi bibit ikan. Selain itu, ritual ini juga disertai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana tentu menjadikan ritual ini tidak lagi bertentangan dengan syariat Islam. Seharusnya begitu. Ritual Makcerak Tasi juga dilakukan oleh orang-orang di Kalimantan dengan cara yang kurang lebih sama. Ritual Makcerak Tasi ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Lantas, mengapa ritual ini dilarang oleh MUI? MUI berpendapat kalau ritual ini akan mengarahkan masyarakat ke arah syirik atau menyekutukan Tuhan. Ritual ini dianggap sebagai bentuk menyekutukan Tuhan karena adanya persembahan sesajen yang diberikan. Bagi MUI Sulawesi Selatan, ritual ini tidak ada dalam Islam. Lebih lanjut lagi, MUI menegaskan bahwa kalau mau melaksanakan upacara syukuran, lebih baik mengundang saja orang-orang untuk makan bersama dan tak perlu pakai ritual menghanyutkannya ke laut. Tentu, ini menjadi sesuatu yang sangat kontroversial. Di satu sisi, ada yang namanya budaya yang mau dilestarikan. Tapi di sisi lain, ada aturan agama yang harus dijalankan. Menurut saya, masalah agama atau budaya ini sudah bukan lagi sesuatu yang asing di zaman sekarang ini. Agama dan budaya bukanlah dua hal yang sepatutnya dipisahkan. Pasalnya, agama dan budaya ini ada dan saling melengkapi satu sama lain. Islam masuk juga melalui budaya, melalui wayang kulit
dan sebagainya. Tanpa beradaptasi dengan budaya, maka jelas agama Islam akan sulit untuk diterima. Agama Islam sebagai agama mayoritas berhasil masuk dan diterima tidak lain dan tidak bukan karena agama Islam itu dapat disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat. Bukti konkret kalau Islam dan budaya itu sejalan adalah dengan pakaian sholat kita sehari-hari. Bukankah sarung dan songkok itu adalah budaya Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai pakaian sholat umat Islam di Indonesia? Baju koko yang kita gunakan itu merupakan bagian dari budaya Tiongkok yang kemudian beradaptasi jadi pakaian sholat kita. Ritual seperti baca-baca, takziah, pengajian, dan sebagainya itu adalah budaya daerah kita yang kemudian kita sesuaikan dengan syariat Islam. Jika hal-hal demikian dapat diterima, lantas mengapa ritual maceratasi ini harus dihilangkan? Saya bukan orang yang sepenuh cinta mati dengan budaya, tapi saya juga merasa bahwa ketimbang menghilangkan sebuah kebudayaan, lebih baik menyesuaikan budaya tersebut dengan syariat Islam saja. Dan pada dasarnya, itulah yang dilakukan pada saat ini. Kalaupun tradisi mengalirkan darah hewan ke laut dianggap sebagai bentuk kesyirikan, maka mungkin bisa diganti dengan hal yang lainnya. Tidak harus benar-benar dihilangkan. Jika dihilangkan, maka budaya kita akan semakin terkikis, dan kita akan jadi masyarakat yang miskin akan budaya. Kita akan jadi masyarakat yang kehilangan identitasnya, kehilangan ciri khasnya. Agama dan budaya adalah dua hal yang seharusnya bisa dibuat sejalan. Karena jika main dihapus-hapus saja, maka itu sama saja dengan memisahkan antara agama dengan budaya. Apa akibatnya? Maka jelas, orang akan semakin terpecah belah. Akan ada kelompok yang mengutamakan agama dan mencaci maki budaya. Dan akan ada kelompok yang mencaci maki agama dan mengutamakan budaya. Jelas, hal itu ujung-ujungnya malah akan semakin memperparah keadaan. Pada hakikatnya, kita hidup di masyarakat yang beragama dan berbudaya. Keduanya tak dapat dipisahkan. Sadar atau tidak, agama dan budaya sudah saling melengkapi dan ada di kehidupan sehari-hari kita. Tradisi pesta panen, pengajian, buka bersama, syukuran, dan sebagainya itu dulunya adalah budaya yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Jika budaya semacam itu bisa disesuaikan, maka tentu hal yang sama juga bisa berlaku untuk tradisi maceratasi ini. Dan sebagai kesimpulan, ritual maceratasi adalah ritual adat Sulawesi dan Kalimantan juga. Ritual ini sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Ritual ini mungkin memiliki beberapa unsur yang dianggap syirik oleh pihak-pihak tertentu. Tradisi ini kemudian dilarang karena anggapan syirik tersebut. Meski demikian, menurut saya, tradisi ini tidak harus sepenuhnya dihilangkan. Bisa disesuaikan saja dengan ajaran Islam, dengan beberapa perubahan di dalamnya. Dan sejatinya memang sudah seperti itu penerapannya. Tapi mungkin perlu diubah lagi dan disesuaikan lagi tradisinya. Budaya dan agama adalah dua hal yang seharusnya sejalan. Islam sebagai agama mayoritas masuk ke Indonesia, salah satunya lewat jalur budaya. Budaya kita dasarnya sudah banyak yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dan begitulah seharusnya. Budaya dan agama harus sejalan dan saling melengkapi. Karena sadar atau tidak, sejak dulu kita sudah hidup dalam dimensi agama dan budaya yang sejalan.